Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penguatan Moderasi Beragama melalui Media Sosial dalam lingkup Pondok Pesantren Panggung Putra dan Pondok Pesantren Bahdul Putri. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Nurholis SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah studi Islam TMT 2B dan teman-teman TMT 2B yang kami sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Siti Al-Husna sebagai pemateri yang pertama, 2. Muhammad Mufli Salahuddin sebagai pemateri yang kedua, dan yang ketiga adalah saya sendiri, Sulfa Rosida sebagai pemateri ketiga beserta moderator. Langsung saja untuk pemateri pertama, Siti Al-Husna, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya Siti Al-Husna akan menjelaskan dari segi pendahuluannya terlebih dahulu. Kita lihat negara Indonesia ini ada dari Sabang hingga Merauke dan ribuan pulau. Negara ini sangat kaya akan keragaman. Variasi budaya di Indonesia mencakup suku, bahasa, dan agama. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sekedar sebuah kalimat, tetapi merupakan landasan dan semangat bagi para pemimpin serta masyarakat di Indonesia. Meskipun ada perbedaan, masyarakat Indonesia saling memahami dan menghargai keberagaman yang ada, sehingga kita hidup dalam kedamaian. Secara sederhananya, seperti moderasi dalam beragama. Dalam pengertiannya sendiri, moderasi dalam beragama adalah perilaku yang tidak berlebihan dalam menanggapi keyakinan, serta tidak merendahkan kepercayaan orang lain yang berbeda. Namun isu moderasi dalam beragama ini tetap relevan untuk kita bahas dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi atau internet. Saat ini masyarakat di perkotaan maupun pedesaan telah terlibat dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak orang yang sangat bergantung pada internet. Dulu, internet hanya digunakan untuk komunikasi melalui email saja dan mencari informasi menggunakan mesin pencari seperti Google. Namun sekarang dengan adanya internet, akses ke media sosial juga menjadi mungkin sangat mudah. Dengan demikian, perkembangan internet membawa berbagai dampak positif dan negatif. Dalam situasi perubahan sosial dan teknologi yang berlangsung cepat ini, penelitian kita bertujuan untuk mengeksplorasi penguatan moderasi beragama melalui pemanfaatan media sosial di Pondok Pesantren Bahdul Putri dan Pondok Pesantren Panggung Putra. Penelitian ini berusaha untuk memahami pengaruh kehadiran media sosial terhadap aspek keagamaan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara untuk memperluas pemahaman mengenai hubungan antara intensitasnya penggunaan media dan perilaku beragama yang moderat. Diharapkan penggunaan media sosial dapat menyampaikan pemahaman yang tepat mengenai moderasi agama kepada masyarakat. Pemahaman yang benar tentang moderasi beragama akan membantu individu untuk stabil dalam memahami teks norma-norma agama tanpa berlebihan. Sekian dari saya untuk segi pendahuluannya. Untuk tempat dan waktunya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materi yang sangat menarik dari beliau. Langsung saja pemateri yang kedua akan disampaikan oleh Muhammad Mufli Salahuddin. Untuknya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Muhammad Mufli Salahuddin akan menjelaskan tentang materi yang pertama dan materi yang kedua. Masuk pada materi yang pertama, yaitu adalah strategi dalam mempromosikan moderasi beragama pada media sosial. Di sini kami mengambil dua kelompok narasumber, yaitu yang pertama dari Pondok Pesantren Panggung Putra Tulungagung dan yang kedua adalah dari Pondok Pesantren Bahdul Putri Tulungagung. Untuk kelompok yang pertama, para narasumber yang berasal dari lurah atau pengasuh pondok hingga santri mahasiswa sepakat
bahwa dunia digital saat ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga tempat untuk dakwah, pendidikan, dan kampanye toleransi. Pernyataan yang kuat disampaikan narasumber bernama Saiful, seorang santri yang telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Beliau menyatakan bahwa cara yang berhasil dalam mempromosikan moderasi beragama adalah aktif dan konsisten membuat konten di semua platform media sosial dengan cara berikut. Yang pertama adalah mengunggah foto dan video pendek seperti kuliah 3 menit atau video panjang seperti podcast dengan melibatkan tokoh-tokoh agama seperti kiai atau gus yang masyhur, agar pesan dapat dipercaya dan diterima baik oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah mengaitkan konten dengan isu-isu terkini seperti konflik yang ada di Palestina. Di sisi lain, dari Pondok Pesantren Bahdul Putri Tulungagung, pernyataan paling objektif disampaikan santriwati bernama Azizah. Beliau menyebutkan beberapa tantangan antara lain. Yang pertama adalah membuat konten edukatif, seperti membagikan informasi semenarik mungkin tentang nilai moderasi beragama di media sosial. Yang kedua adalah membungkusnya dengan cerita inspiratif, seperti membagikan kisah tokoh atau pengalaman yang terjadi kemudian dijadikan konten untuk menerapkan nilai moderasi beragama. Yang ketiga adalah membuat forum diskusi online, seperti mengadakan diskusi online atau kuis-kuis di media sosial tentang moderasi beragama. Dan yang terakhir adalah melakukan kolaborasi seperti bekerjasama dengan influencer yang terkenal untuk membuat konten tentang mempromosikan moderasi beragama supaya dapat naik atau viral di media sosial tersebut. Dan selanjutnya masuk pada materi yang kedua, yaitu pengaruh pemahaman moderasi beragama melalui media sosial. Dimulai pada narasumber dari Pondok Pesantren Panggung Putra Tulungagung. Semua sepakat bahwa dampak media sosial terhadap pemahaman dipengaruhi oleh jenis konten yang ada. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh narasumber yang bernama Agung, seorang santri mahasiswa aktif jurusan manajemen dakwah, dan narasumber yang bernama Saiful. Mereka menyebutkan 3 alasan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah banyaknya konten berkualitas rendah yang lebih menarik perhatian dan menjadi viral. Yang kedua adalah konten viral seringkali berasal dari hal unik, lucu, atau konyol. Dan yang terakhir adalah pesan penting tentang moderasi beragama bisa terabaikan karena kurang menarik. Sementara itu, dari Pondok Pesantren Bahdul Putri Tulungagung, pernyataan terkuat datang dari santriwati bernama Nikmatul. Beliau menyebutkan beberapa pernyataan antara lain. Yang pertama adalah efektivitas tergantung pada penggunaan media sosial dan pemahaman audiens. Dan yang kedua adalah algoritma media sosial sering kali mendukung konten provokatif dan ekstrim. Serta yang terakhir, konten moderasi dapat tersisih jika tidak menarik atau kurang interaksi. Sekian materi pertama dan kedua yang dapat saya sampaikan. Untuk tempat dan waktunya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materi yang begitu menarik dari beliau. Dan sekarang untuk materi yang terakhir akan saya sampaikan sendiri. Materi yang ketiga adalah tantangan atau kendala sebagai pengguna media sosial tentang moderasi beragama. Di sini kami mengambil 2 kelompok narasumber, yaitu yang pertama dari Pondok Pesantren Panggung Putra Tulungagung. Sebagian besar menyebutkan tantangan atau kendala yang hampir sama, seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber, yaitu yang bernama Fasihul, bahwa tantangannya adalah banyak konten sampah atau kurang bermutu yang berserakan di media sosial, membuat konten-konten tentang moderasi beragama. Sehingga menurut Fasihul, ketika media sosial memunculkan konten tentang moderasi beragama, banyak orang yang enggan untuk menontonnya. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari Agung yang menyebutkan bahwa
Banyak orang, bahkan dirinya sendiri, juga lebih menyukai konten-konten lucu dan menghibur, bukan konten yang beredukasi. Tantangan yang lainnya adalah jika terdapat konten yang berseliweran tentang moderasi beragama, atau jika ingin mencari tahu konten tentang moderasi beragama, gampang tidak fokus atau terdistraksi dengan konten-konten lainnya yang tidak mutu. Karena banyaknya orang yang cenderung mengikuti arus bukan melawan arus, seperti halnya ketika mereka mencari hiburan dan kesenangan yang tidak bermanfaat pada konten-konten media sosial. Sedangkan hasil wawancara kedua di lingkungan Pondok Pesantren Bahdul Putri Tulungagung, kami mengambil sampel yaitu dari Mbak Azizah, menyebutkan bahwa tantangannya sebagai berikut. Ada beberapa tantangan, antara lain adalah 1. Informasinya tidak akurat dan banyak hoaks. Yang kedua adalah konten yang provokatif dan memecah belah. Yang ketiga adalah kurangnya literasi media. Dan yang keempat adalah interaksi online yang tidak konstruktif. Yang kelima adalah ketergantungan pada media sosial. Pernyataan itu juga didukung oleh pendapat dari Mbak Ikmatul yang menyebutkan bahwa tantangannya adalah sebagai mahasiswa selalu terpapar informasi pada berbagai perspektif yang memperkaya pemahaman mereka tentang agama dan toleransi. Di sisi lain, mereka juga rentan terpapar pada informasi palsu atau pandangan ekstrim yang bisa memperkuat sikap fanatik. Jadi sebagai pemuda media sosial, kita harus bijak dan memilah konten yang kita lihat. Sebelum kita terprovokasi, maka cari faktanya dulu. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah media sosial kini berfungsi sebagai alat strategis dan efisien dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi dalam beragama, terutama di kalangan generasi muda dan komunitas pesantren. Lewat wawancara yang dilakukan di 2 pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Panggung Putra dan Pondok Pesantren Bahdul Putri, kami mengambil kesimpulan bahwa media sosial berperan tidak hanya sebagai sarana komunikasi dan penyampaian hiburan, melainkan media sosial juga bisa berperan sebagai platform untuk dakwah, pendidikan, serta kampanye tentang toleransi, inklusi, dan dialog antar berbagai agama. Terdapat beragam strategi yang efektif, seperti menciptakan konten yang bersifat edukatif, melibatkan tokoh berpengaruh dalam materi yang disajikan, menggunakan visual yang menarik, serta menghubungkan isu terkini dengan pesan moderasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya adanya kerjasama antara isi dakwah keagamaan dengan pemahaman mengenai dinamika algoritma media sosial dan selera publik. Hasil kesimpulan kali ini menyebutkan bahwa kerjasama dengan influencer serta pembentukan forum diskusi secara daring juga bisa menambahkan inovasi pada dakwah digital agar lebih interaktif dan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Itulah seluruh materi yang bisa kami paparkan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial untuk menjaga moderasi agama di Indonesia ini, bukan untuk menyebarkan hoaks. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata dan tingkah laku, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam moderasi. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.